Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Ahmad Dermawan dalam materi Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan bahas tentang teks biografi. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya sampaikan salam hormat saya buat guru-guru pendamping di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga bisa mendampingi anak kita untuk belajar kali ini. Ya, sesuai dengan target kita hari ini adalah kita akan belajar tentang teks biografi. Ya, anak bisa lihat. Untuk materi kita di teks biografi, tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Ya, pertanyaan intinya adalah buat apa sih kita belajar tentang teks biografi? Ya, sehingga untuk pertemuan kali ini kita akan coba mengawalinya dengan memahami tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, untuk teks biografi, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita bisa kita lihat yang pertama adalah bahwa kita diharapkan mampu mengidentifikasi ciri dari teks biografi. Yang kedua, kita mampu menilai hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Yang ketiga, kita bisa mengomentari isi dari teks biografi. Kemudian, kita bisa mengungkapkan hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Lanjut, kita bisa menganalisis aspek makna dari teks biografi yang kita baca. Dan yang terakhir adalah kita bisa menceritakan kembali isi teks biografi. Ya, pada dasarnya Anda semua, ketika kita ditanya kenapa sih mesti kita belajar tentang teks biografi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita lihat. Ya, tapi pada dasarnya intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mampu menarik sebuah informasi sehingga bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pertanyaan lanjutannya adalah karena betapa penting kita belajar tentang teks biografi, maka pertanyaannya, sudah berapa buku biografi yang pernah kita baca? Oke. Sekarang anak-anak semua, setelah kita memahami tentang tujuan belajar kita, betapa pentingnya kita belajar tentang teks biografi, bagaimana kemudian kita menarik cerita-cerita yang dapat kita teladani. Ya, tentu saja hal yang paling pasti yang harus kita pahami adalah tentang pengertian dari teks biografi itu sendiri. Ya, Anda bisa baca semua tentang pengertian dari teks biografi. Ya, secara teks, kalau kita artikan, biografi, bio adalah kehidupan, grafi adalah catatan. Ya, sehingga bisa kita jelaskan bahwa ternyata biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini
ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani. Ya, sehingga tentu saja dengan pengertian ini kita bisa pahami bahwa ketika kita membaca sebuah buku yang isinya tentang kisah seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya, maka kita golongkan sebagai teks biografi. Ya, tentu saja dengan beberapa poin-poin yang nanti akan kita pelajari tentang teks biografi. Hal yang nandaku semua harus pahami, yang kita harus pahami adalah tentang teks biografi itu sendiri. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini. Bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif. Ya. Kenapa ini jadi catatan penting anandaku semua? Karena sekali lagi bahwa ketika teks biografi ini kemudian muncul, maka diharapkan ada kisah-kisah teladan yang bisa dibagikan ke orang lain. Ya, itu yang paling penting. Nah, sekarang ketika kita memahami tentang teks biografi untuk pembelajaran kali ini, anandaku semua, ya, kita bisa lihat, kita sesuaikan dengan target kita hari ini, berarti kita harus memahami tentang strukturnya dari teks biografi itu sendiri. Kemudian kita harus paham tentang ciri-ciri, kemudian kita harus paham tentang unsur, dan kita harus paham tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Ya, sebelum kita lanjut membaca beberapa buku tentang teks biografi. Ya, mungkin anak-anakku semua tidak asing lagi ya dengan teks biografi atau buku-buku teks biografi yang biasa paling sering kita lihat. Misalnya kisah tentang B.J. Habibie, siapa lagi? Atau kisah 40 tokoh Sulawesi Selatan yang bisa kita teladani. Kisah tentang teks-teks biografi kepahlawanan, kisah tentang teks-teks biografi tentang sejarawan, budayawan, seniman, sastrawan, ya, dan lain-lain. Ya, inilah yang akan jadi di beberapa bidang-bidang itu yang bisa kita tarik tentang hal-hal yang bisa kita teladani, anandaku semua. Ya. Tapi karena target kita adalah bagaimana kemudian bisa memahami teks biografi, maka 4 poin ini yang akan jadi proses pembicaraan kita hari ini. Tentang struktur, tentang ciri-ciri, tentang unsur, tentang kaidah kebahasaan. Tapi ingat, pada dasarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menarik informasi, kisah yang bisa kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Oke? Bisa ya, anandaku semua? Sekarang, ya, kita coba untuk melihat dari struktur dari teks biografi itu sendiri. Ya, kalau anandaku semua perhatikan di layarnya masing-masing, di struktur teks biografi itu dibagi 3 bagian. Ya, di bagian awal kita menamainya sebagai orientasi. Di bagian tahap selanjutnya kita bahasakan sebagai kejadian atau peristiwa penting. Ya. Kemudian ada di bagian akhirnya itu kita istilahkan sebagai reorientasi. Ya. Sekarang kalau kita lihat bagian-bagian itu, di orientasi di bagian awal dari teks biografi itu sendiri, ya, apakah dia berbentuk teks ataukah dia berbentuk buku, ya, selalu kita pahami di bagian awal dibahas tentang orientasi. Yang mana itu orientasi? Ada pengenalan tokoh di dalamnya, ada latar belakang kisah atau peristiwa. Ya, sehingga di orientasi inilah kemudian kita menjelaskan tentang tokoh siapa yang diangkat dalam teks biografi itu sendiri. Ya, siapa orangnya, biasanya sih muncul gitu ya, siapa orangnya, kapan lahir, di mana lahir, kemudian apa pekerjaannya, keluarganya siapa saja, apa kisah-kisah teladan yang bisa dijadikan motivasi buat orang lain. Ya, biasanya diawali dengan di orientasi ini, sehingga tentang pertanyaan
siapa, kapan, di mana, bagaimana, itu biasanya dituntaskan di orientasi. Ya. Kemudian di tahapan kedua, Anandaku semua, ada kejadian atau peristiwa penting. Ya, sehingga kita pahami bahwa dalam satu teks biografi atau dalam satu buku biografi, pasti di dalamnya ada kejadian atau peristiwa penting tentang tokoh. Ya, sehingga dia menarik untuk dijadikan sebuah informasi atau cerita. Ya, di situ kita lihat rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Ya. Jadi dalam poin-poin itu kita perhatikan bahwa pasti ada informasi keteladanan, kejadian-kejadian, rangkaian peristiwa yang bisa kita pelajari dalam buku tersebut. Ya, tentu saja tentang tokoh yang diangkat. Ya. Kemudian reorientasi. Reorientasi ini sebenarnya opsional, Anandaku semua. Bisa ada, bisa tidak. Ya, untuk di teks biografi. Isinya reorientasi adalah tentang pernyataan simpulan atau komentar mengenai rangkaian peristiwa. Ya, kenapa dibahasakan sebagai opsional? Karena biasanya di satu teks biografi tidak dijelaskan secara langsung, ya butuh proses analisis, ya butuh proses membaca dengan baik informasi yang hadir sehingga kita paham tentang keteladanan tokoh. Ya, tapi kalau itu tidak dilakukan, jadi biasanya si penulis membahasakannya sebagai langsung dan tidak langsung. Ya, biasanya langsung saja disampaikan di wilayah-wilayah simpulan tentang keteladanan yang mesti kita lihat dari kisah tokoh. Ya, biasanya juga dibahasakan secara tidak langsung. Ya, ini berbicara tentang struktur teks biografi. Berarti Anandaku semua, kalau tuntutannya yang tadi di tujuan belajar kita adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami tentang teks biografi, ya, bagaimana kemudian kita bisa kemungkinan ya kita diajak oleh guru pendamping untuk menuliskan tentang teks biografi, maka hal yang mesti kita pahami adalah 3 poin ini. Ya, bahwa ketika kita menulis teks atau membuat buku biografi seorang tokoh, maka harus ada orientasinya, harus ada kejadian atau peristiwa pentingnya, dan opsional tentang reorientasi. Oke, bisa dipahami sampai di situ ya, Anandaku semua, tentang struktur teks biografi. Ya, oke. Saya yakin ketika kita baca tentang buku B.J. Habibie, maka kita bisa lihat dari struktur teksnya di buku tersebut. Oh, ini orientasinya, ini kejadian atau peristiwa pentingnya, ini reorientasi. Oke. Kemudian, di teks biografi, supaya kita tidak salah memahaminya sebagai teks biografi atau teks-teks yang lain, ada ciri-ciri tersendiri. Ya, di situ dibahasakan di bagian awal, dia pasti kalau teks biografi dia berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Ya, jadi kalau kita lihat teks biografi pasti harus berisikan fakta. Ya, harus ada kisah pengalaman hidup dari tokoh yang bisa diteladani dan itu adalah sebuah fakta. Ya, kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau bercerita. Ya. Yang lanjut, ciri-ciri dari teks biografi adalah menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Ya, saya yakin kita semua bisa paham, Nanda semua, bahwa intinya di teks biografi adalah peristiwa-peristiwa penting itu yang bisa jadi teladan buat kita semua. Ya, mau kita jadi pembaca teks biografi atau pembaca buku biografi, maka hal yang mesti kita target adalah bahwa ada informasi yang bisa kita jadikan bahan untuk jadi teladan buat kita semua. Kalau kita mau nulis buku biografi, maka hal yang mesti kita pahami bahwa harus ada kisah teladan tokoh yang kita tuangkan dalam tulisan itu sehingga bisa jadi informasi buat orang lain. Ya. Oke ya. Jadi, Anandaku semua, kita sudah memahami ada 2 hal untuk teks biografi. Yang pertama tadi adalah tentang apa? Tentang struktur, ya, kemudian tentang ciri-ciri dari teks biografi. Oke.
Sekarang coba kita lihat lagi yang poin selanjutnya. Oke. Unsur-unsur teks biografi. Ya. Jadi dalam satu teks biografi atau dalam buku teks biografi, hal yang Andaku mesti pahami adalah bahwa harus masuk unsur-unsur ini ya. Ya. Yang pertama bahwa dalam unsur-unsur teks biografi harus ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Ya. Harus ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Harus ada muncul masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Ya, bagaimana dia memberikan solusi. Kemudian ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Oh ya, ini double ya, sama di atas ya. Ya, kemudian ada keistimewaan dari tokoh yang kita angkat. Kemudian ada keteladanan tokoh. Ya, sekali lagi Andaku semua, mau kita pembaca teks biografi atau kalau mau jadi penulis teks biografi, maka poin-poin ini harus kita pahami. Ya, ketika kita jadi pembaca, maka kita pahami bahwa ada unsur-unsur pasti dalam teks itu. Nah, harus kita cari tentang keteladanannya, harus kita cari tentang keistimewaan tokohnya, apa cerita latar belakang pendidikan tokoh, masalah yang dialami tokoh dan cara tokoh untuk menyelesaikannya, kemudian ada latar belakang keluarga tokoh. Ya, saya kira Andaku semua, kalau kita sudah pernah baca biografi tentang B.J. Habibie, ya pasti kita dapati informasi-informasi ini. Ya, atau kita baca tentang buku biografi siapa? Pahlawan-pahlawan kita di Sulawesi Selatan, ataukah pernah kita baca tentang kisah teladan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ya, ataukah kita pernah baca tentang tokoh Sultan Hasanuddin, ya, kita pernah baca tentang tokoh Arupalaka sebagai pahlawan nasional kita semua, ataukah tokoh-tokoh religius yang lain yang pernah kita angkat, yang pernah kita lihat baca bukunya tentang Syekh Yusuf dan lain-lain. Ya, saya kira intinya di semua tokoh-tokoh biografi yang dimunculkan oleh penulis adalah pembahasannya pasti ada unsur-unsur ini. Apa keistimewaan tokoh-tokoh itu dibanding tokoh-tokoh yang lain? Ya, bisa ya. Kita lihat dari unsur-unsur dari teks biografi. Oke, sekarang lanjut. Ya, oke. Hal yang mesti kita pahami adalah tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi itu sendiri. Ya, sekali lagi ya, mau kita pembaca atau kita penulis dalam teks biografi, kita harus pahami tentang kaidah kebahasaan. Ya, bagaimana kemudian bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks biografi. Andaku semua bisa baca di situ. Satu, dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau, dan nya. Ya, karena pasti dalam proses penulisan itu karena kita menceritakan tokoh, ya kalau masih ingat tentang point of view dalam karya sastra, ya tapi ini tidak ada kaitannya ya, kita hanya menyamakan saja. Ya, di situ dibahasakan bahwa ketika kita menjadi pencerita tentang tokoh, maka posisinya kita pasti dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, karena kita posisi sebagai pencerita. Ya, karena di situ dijelaskan tadi bahwa teks biografi adalah kisah yang dituliskan oleh seseorang. Berarti saya misalnya menuliskan kisahnya tentang siapa. Berarti posisi saya adalah pencerita. Berarti dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, beliau, dan nya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa. Misal, belajar, membaca. Ini adalah kata-kata kerja tindakan ya, anak-anak semua. Ya, kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan
peristiwa yang dialami tokoh. Ya, misalnya ditugaskan atau dipilih. Ya, lanjut, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental untuk penggambaran peran tokoh. Misal, menginspirasi atau mencintai. Oke, kemudian banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi tentang sifat dari tokoh. Ya, misal rajin, ulet. Oke, karena di situ dibahasakan ada pasti sifat-sifat keteladanan yang akan kita tangkap dari cerita itu. Kemudian banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Sebelum, kemudian, dan nantinya. Ya, sebenarnya Nandaku semua, ini bisa kita tangkap ketika kita memahami bahwa karena kita posisinya di teks biografi adalah misalnya sebagai penulis, maka posisi kita adalah pencerita. Pencerita pasti selalu dikaitkan dengan bagian-bagian ini. Ya, saya kira untuk ada beberapa poin ya Nandaku semua, teori kita. Ya, untuk hari ini ada kita lihat ada dari awal kita bicara tentang strukturnya, kemudian ada ciri-cirinya, kemudian unsur-unsur dari teks biografi itu sendiri, dan terakhir adalah tentang kaidah kebahasaan sebagai awal untuk memahami target belajar kita. Oke, saya kira itu bagian besar dari teori kita tentang teks biografi yang harus kita pahami. Nah, sekarang anak-anak semua, saya yakin yang ikut live hari ini, yang ada di room kita hari ini, pasti pertanyaan besarnya adalah apa sih perbedaan antara biografi dengan autobiografi atau istilahnya autobiografi? Ya, misal saya kasih contoh ya, Pak Wan kasih contoh biografi tadi misalnya tentang B.J. Habibie atau tentang Syahrul Yassin Limpo atau beberapa tokoh pahlawan kita di Sulawesi Selatan yang kemudian dituliskan. Kemudian ada juga buku tentang melawan takdir. Ya, itu bisa menjelaskan tentang biografi dan autobiografi. Ya, kalau ditanyakan tentang apa perbedaan antara biografi dengan autobiografi, saya hanya kasih dua contoh ya, Nandaku semua. Misalnya buku tentang B.J. Habibie, kemudian untuk autobiografi misalnya buku tentang melawan takdir. Ya, anak-anakku semua pernah baca atau pernah lihat dari teks buku biografi tersebut? Nah, kalau biografi tadi dibahasakan bahwa dia dituliskan oleh orang lain, jadi kisah-kisah tokoh kemudian dituliskan oleh orang lain. Nah, kalau autobiografi, ya itu kisah yang dituliskan oleh tokohnya sendiri. Ya, jadi misalnya Prof. Hamdan yang menulis tentang melawan takdir, ya dia menuliskan tentang kisah perjalanan hidupnya, ya di satu buku biografi, autobiografi. Karena dia menulis sendiri tentang perjalanan hidup itu, maka dia dikategorikan sebagai autobiografi. Ya, kalau begitu penjelasannya Nandaku semua, berarti bisa jadi ya kita semua bisa menuliskan kisah kita masing-masing, kisah perjalanan hidup kita masing-masing. Ya, tentu saja dengan memahami yang tadi, struktur, ciri, unsur, dan kaidah kebahasaan. Ya, tapi ingat syarat dari biografi itu sendiri adalah bahwa dia harus ada kisah-kisah keteladanan yang ada dalam cerita-cerita itu. Ada peristiwa penting yang bisa disampaikan kepada orang lain. Ya, ada hal-hal yang bisa menjadi teladan bagi orang lain yang membaca dari buku tersebut. Oke ya, berarti Nandaku semua sudah bisa bedakan yang mana biografi dengan autobiografi. Oke, sekarang setelah kita memahami itu, pasti ada muncul lagi pertanyaan gini.
Pak, apa sih perbedaan antara biografi dengan cerpen? Biografi kan menuliskan kisah, cerpen juga seperti itu. Eh, di biografi menuliskan kejadian-kejadian atau peristiwa, cerpen juga seperti itu. Di biografi tidak mesti jadi buku, tidak mesti sebuah buku, dia hanya beberapa paragraf saja dia sudah jadi biografi juga. Cerpen juga mungkin seperti itu, ya namanya juga cerita pendek. Ya, sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya kita membedakan antara biografi dan cerpen itu sendiri? Hal yang paling penting, atau mungkin ada anandaku semua yang sudah paham ya tentang perbedaan antara biografi dengan cerpen. Ya, coba kita lihat ada berapa di room kita hari ini. Ya, oke, ada sekitar 54 ya yang ikut di pembelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, apa perbedaan antara biografi dengan cerpen? Andaku semua bisa lihat dari penjelasan ini. Coba kita lihat ya. Ya, kita harus pahami tentang jenis cerita ulang. Yang pertama, kita sebenarnya jenis cerita ulang kita kategorikan ada 3 jenis cerita ulang. Yang pertama itu adalah cerita ulang imajinasi. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya, cerpen, novel, dongeng. Kemudian ada jenis cerita ulang fakta. Ada catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan ada cerita ulang personal. Ya, biasanya nulis tentang buku harian dan lain-lain. Ya, sehingga kalau kita bahasakan, karena dia memiliki ciri persamaan yang hampir sama, ya sama-sama sebuah cerita ulang, maka hal yang mesti kita pahami adalah nandaku semua bahwa ketika kita ingin membedakan antara cerita biografi dengan cerita pendek, ya maka kita pahami bahwa ada cerita ulang fakta dan ada cerita ulang imajinasi. Terus misalnya saya nulis autobiografi, ya kita harus pahami bahwa ada cerita ulang yang personal, ya nulis catatan harian, ya, dan ada cerita ulang tentang yang berdasarkan fakta. Saya nuliskan kesejarahan hidup saya, perjalanan hidup saya, tapi itu berdasarkan atas fakta. Ya, jadi mudah-mudahan anakku semua sudah bisa. Ya, kalau kita bisa jadi penulis teks biografi atau menuliskan autobiografi sendiri, ya, maka kita harus pahami bahwa cerita ulang yang kita buat ini adalah cerita ulang fakta. Oke ya? Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa nulis autobiografi masing-masing anakku semua. Ya, bisa menceritakan tentang peristiwa penting kita ke orang lain dan bisa diteladani oleh orang lain. Oke. Sekarang mudah-mudahan anakku semua bisa tampil secara maksimal ya teksnya di layarnya masing-masing. Kita coba perhatikan kutipan teks di layar kita masing-masing. Ya, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya makin keras. Di pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghebat kebutuhan hidupnya. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju guna menghemat biaya hidup keluarganya. Ya, sekarang kita coba lihat dari teks ini, kita menganalisis ya sesuai dengan teori-teori yang tadi yang kita lihat. Ya, ternyata coba kita perhatikan analisisnya. Di teks yang di atas itu dia menggunakan kata ganti ia dan nya yang tadi dijelaskan ya. Ya. Yang kemudian divariasikan dengan nama Habibie, tokohnya. Kemudian kita lihat di teks yang muncul itu terdapat kata kerja tindakan. Ya, ada berjalan, belajar, mengantri, mencuci. Ya, kemudian kita lihat ada kata deskriptif. Ya, ada kata keras, ada kata cepat. Kalau kita perhatikan teks yang di atas, kutipan teksnya. Kemudian ada kata kerja pasif.
ada kata diboyong, ya diboyong ke Jerman. Kemudian ada kata kerja mental, ya ada teks yang kita lihat menghemat, kemudian kata sambung yang menyatakan hubungan waktu, ada kata pada. Jadi di teks ini dia hanya bagian kutipan teks, dia hanya terdiri atas satu paragraf, tapi kita bahasakan sebagai biografi dengan poin-poin kalau kita analisis seperti ini. Ya, jadi anak-anakku semua, kalau kita dihadapkan oleh di sekolah kita masing-masing sebuah teks biografi, kita bisa menganalisis tentang kalimat-kalimat yang dia gunakan. Ya, kemudian kita coba lihat ya. Ya, kalau kita malah ditanya ini tentang bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh dalam biografi, termasuk dalam struktur teks biografi. Ya, saya yakin kalau ini adalah sebuah pertanyaan, kemudian ada option A, B, C, D, E, saya yakin anak-anakku semua sudah bisa memahami ya, berdasarkan atas struktur dari teks biografi itu sendiri. Ya, tentu saja tadi dipahami poin A, reorientasi, malah dia adalah opsional, dia di bagian akhir malah untuk teks biografi. Kemudian ada peristiwa dan masalah, tadi dijelaskan dia di bagian kedua. Ya, bagaimana kemudian menceritakan peristiwa penting. Kemudian di bagian awal, orientasi, tadi dibahasakan sebagai bentuk ya paragraf, di mana kalimat-kalimatnya adalah pengenalan-pengenalan tentang tokoh, cerita yang akan diteladani, kapan, di mana, bagaimana, ya itu dijelaskan malah di orientasi. Kemudian ada option dekoda, ya di teks biografi kita tidak gunakan istilah koda. Kemudian ada penutup, kita juga tidak gunakan istilah penutup dalam teks biografi. Ya, sehingga kalau kita lihat pasti jawabannya adalah C. Ya, karena anak-anakku semua sudah paham bahwa ketika kita bahas tentang teks biografi, struktur dari teks biografi, ada orientasi, ada peristiwa penting, dan yang opsional adalah T, orientasi di bagian ketiga. Oke, bisa ya? Kita pahami semua dan aku semua? Oke, kita lanjut. Ya. Anak-anakku semua, kalau kita perhatikan dari kutipan teks yang di atas tentang tokoh Amir Hamzah, ya pasti di kisah ini karena dibahasakan harus ada kisah yang bisa diteladani. Ya, saya persingkat saja. Pertanyaannya adalah hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah berdasarkan kutipan teks yang di atas. Ya, kita lihat opsinya, karya-karyanya digemari masyarakat. B, menjadi penyair besar pada zaman pujangga baru. C, mampu membuat puisi dalam bahasa Melayu dan Indonesia. D, memperkaya dirinya dengan budaya lain. Dan E, Amir Hamzah lahir di lingkungan bangsawan. Oke, sekali lagi kita harus cari poin dalam teks biografi adalah hal-hal yang bisa diteladani. Ya, kalau kita lihat dari kutipan teksnya, maka pasti jawabannya adalah ya. Gimana? Jawabannya adalah D, memperkaya dirinya dengan budaya lain. Kita lihat bagaimana kemudian perjuangan Amir Hamzah ya bisa menjadi penyair atau budayawan pada masa itu dengan memperkaya dirinya dengan budaya lain. Dia mampu memahami tentang bahasa-bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Oke, Pak, kenapa bukan A, karya-karyanya digemari masyarakat? Padahal di situ kita lihat, ya sekali lagi bahwa poin yang kita cari adalah diteladani, yang bisa diteladani dari seorang Amir Hamzah. Oke, saya percepat ya, anak-anakku semua. Oke, nah, poin penting di bagian ini anak-anakku semua, di bagian refleksi kita, sekali lagi bahwa ketika kita berhadapan dengan teks biografi, ya maka hal yang mesti kita pahami adalah di bahasa Indonesia pasti tujuannya, kalau kita di beberapa bagian dari keterampilannya, aspek-aspeknya, ya kita diharapkan mampu nulis, mampu membaca dengan baik, ya kemudian mampu menganalisis,
Nah, sekali lagi bahwa di bagian itu pasti akan kita lakukan sebagai target proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anakku semua, di materi ini kemudian hal yang paling inti yang harus kita pahami adalah bahwa sesungguhnya kenapa kita diharapkan bisa membaca teks biografi dengan baik. Ya, harapannya adalah bahwa harus kita pahami tentang kisah-kisah teladan yang bisa kita tangkap untuk dijadikan motivasi buat kita semua. Ya, tapi untuk mencapai di bagian-bagian itu tentu saja kita harus pahami tentang teori-teori tentang teks biografi. Ya, saya yakin anak-anakku semua materi singkat kita hari ini, jika ada kekurangan nanti akan dijelaskan oleh guru pendampingnya masing-masing. Kami akan berkomunikasi juga dengan guru pendamping masing-masing. Nah, bagian terakhir anak-anakku semua, ya, jika ingin mengenal dunia maka membacalah, jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan, cerdas Ki. Ya, saya yakin pertemuan kita hari ini sangat singkat ya, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kita tangkap sebagai bagian dari proses belajar kita hari ini. Ya, saya ingin menutupnya seperti ini. Kalau jalan-jalan Ki ke Makassar, singgah Ki kalau ada penjual coto. Ya, banyak membaca buku biografi supaya kita semakin termotivasi dan semakin cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.